Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Audi Hobbies. Kali ini kita akan memperbaiki dinamo yang sudah putus. Itu saya ada contoh satu dinamo yang sudah dicoak ya. Dan yang ini adalah dinamo yang masih orisinil, tidak pernah dicoak, tidak pernah dibuka juga klipnya. Kalau kita ingin membongkarnya, kita tinggal membuka melalui sampingnya ya, kita ongkel aja, kita congkel aja pakai obeng yang kita punya ya. Nah, ini adalah dinamonya Toketune 2 ya. Lalu kita lihat ya, ini contoh dinamo saya yang sudah saya coak, dan kalau dilihat tuh dinamo ini kondisinya sudah mati ya, karena kalau kalian lihat brushnya itu sudah putus. Nah seperti ini kondisinya. Nah ini kita cek ya, mati seperti apa. Saya coba akan hubungkan dinamo ini dengan baterai. Ini contoh aja, saya punya sasis patah, saya bikin jadi alat untuk mengecek dinamo. Nah ini dia, coba ya. Nah ini kondisinya brush yang putus. Kita coba nyalakan dinamo yang brush putus seperti ini, apakah bisa menyala ya. Nah kita lihat tuh, pinionnya tidak berputar ya. Nah pinion tidak berputar ini disebabkan karena antara angkur dengan brushnya atau pengantar listriknya tidak tersambung dengan baik ya. Nah ini contoh dinamo yang normal tadi. Nah, kita pasang coba di alatnya, lalu kita nyalakan. Nah itu normal ya. Ini contoh normal dengan brush yang masih bagus ya. Nah itu berputar seperti itu, kondisinya bagus. Oke, nah supaya kita tidak membuang dinamo ini dan kita bisa pakai lagi, kita hari ini akan mencoba untuk mengganti brushnya. Nah ini bisa dibuka nih. Kalau dinamo yang sudah dicoak, biasanya kita tinggal congkel aja seperti ini. Nah congkelnya bagian ini ya. Kalau belum pernah dicoak, kita bisa congkel bagian sampingnya dengan obeng, tapi gunakan obeng yang lebih kecil dari yang saya pegang kali ini ya. Nah sebelah kiri dan sebelah kanannya kita congkel saja, tapi karena ini sudah saya coak, jadi saya bisa congkel dari dalam seperti ini ya. Nah itu sudah terbuka. Oh saya cabut dulu pinionnya. Nah ini dia. Nah ini adalah brush yang sudah dicabut, dan ini adalah isi angkurnya. Nah kalau dilihat juga angkurnya itu agak sedikit kotor, nanti kita bersihkan. Nah ini adalah brush yang tadi terputus. Nah ini seperti ini kondisi brush yang sudah terputus dan tidak bisa dipakai lagi ya. Jadi kita akan mengganti jadi kita akan mengganti kondisi brushnya. Oke. Brush yang biasa saya pakai untuk mengganti kita supaya nggak terlalu jauh dari kecepatan awalnya atau pemakaian awalnya, kita beli brush aja, cari yang seperti kondisi standar. Nah, seperti yang saya pegang ini adalah kalau orang bilang brush lena ya, brush lena atau brush standar aja. Gitu. Ada brush beberapa jenisnya, tapi kita yang pakai ini aja dah. Ini kita ambil hanya kuningannya aja ya. Jadi biasanya kotak dari dudukan brushnya itu suka tidak muat dengan dinamo Tamiya Ori ya. Jadi kita pakai dudukan kotaknya dinamo Tamiya yang orinya saja. Nah ini brushnya kita cabut, gampang cabutnya karena nggak ada lemnya. Lalu kita pasang brush yang baru tadi. Nah kita pasangkan saja. Iya ini agak susah sedikit, nggak apa-apa ya. Iya, kita tekan saja supaya pas ya. Oke, yang sebelah sudah kita pasang, lalu kita pasang yang sebelahnya lagi. Nah, oke, sekarang kondisi brushnya sudah baru lagi ya. Nah, setelah kita luruskan dan rapikan kondisi brushnya, lalu sekarang kita pasangkan kembali brush tersebut ke cangkang belakangnya dari dinamo ini ya. Kalau kita lihat di angkurnya itu agak kotor. Saya biasanya melakukan pembersihan dulu ya. Untuk angkurnya saya menggunakan ini Autosol. Untuk membersihkannya gampang aja. Saya akan tuangkan ke tisu, lalu seperti ini dikit saja, dan kita coba bersihkan angkurnya pelan-pelan saja ya, pelan-pelan
tekan saja di ujungnya, kita lihat ya, sambil kita putar-putar sedikit. Nah, kita putar-putar sedikit seperti ini ya. Dengan autosol ini biasanya lebih bersih. Nah, tuh lihat, kotor sekali ya hasil dari angkur yang sebelumnya pernah terkena brush yang sudah habis ya. Ini kita bersihkan lagi sampai dia kondisinya kinclong lagi ya. Nah, kita putar-putar saja terus aja. Oke, seperti ini. Nah, kita juga bisa bersihin tiangnya ya. Bersihkan tiangnya seperti ini supaya lebih kinclong lagi. Kenapa saya pakai autosol? Autosol itu bagus untuk membersihkan logam ya, itu kuningan atau mungkin stainless, itu bagus. Nah, inilah hasilnya. Terlihat sekarang angkurnya itu lebih bersih dan mengkilap ya sekarang ya. Dibentuk di sisi lainnya juga saya juga suka bersihkan dengan tisu dan autosol. Nah, untuk gulungan ini biasanya suka ada kotoran. Saya akan melakukan penyikatan pelan-pelan ya. Hati-hati jangan sampai si kawatnya itu terputus dari solderannya, karena kalau terputus nanti dinamonya sudah tidak bisa dipakai lagi. Saya biasa juga pakai ditetesin sedikit Zippo, tapi sedikit saja ya, tidak boleh banyak-banyak, atau bisa juga dicuci di air sabun, bisa. Tapi pastikan sebelum digunakan kita keringkan dulu nantinya dinamonya sebelum kita pasang. Nah, kita lap saja yang sudah kita bersihkan, kita lap. Setelah kita lap, lalu kita pasangkan lagi. Nah, ini juga untuk di kotaknya atau di cangkangnya dari dinamo ini, kita bisa cabut aja untuk stiker-stiker yang nggak perlu ya. Kalau saya biasanya nandain kalau stiker yang putih sudah saya cabut, itu tandanya dinamo ini yang sudah pernah saya bongkar. Gitu. Nah, biar tampilannya lebih menarik lagi, saya akan coba bersihkan sedikit cangkangnya, mungkin yang agak kotor ya. Kita bersihkan lagi pakai autosol ya, seperti ini ya. Kita lap saja secukupnya dengan tisu dan autosol. Kalau ada lap kain juga boleh, kalau ada tisu juga boleh. Nah, seperti ini ya. Nah, bagian atasnya, bawahnya. Kuningannya juga kita bersihkan. Oke, kalau dirasa semuanya sudah bersih tuh, kelihatannya sekarang tampak dinamonya tuh lebih mengkilap ya, lebih keren alah. Nah, sekarang kita pasangkan tutupnya yang sudah diisi sama brush yang baru. Angkurnya kita masukkan dulu ke dalam cangkangnya. Ingat ya, angkur itu berada di bawah ya. Jadi yang cangkang yang depannya itu yang yang tidak ada angkurnya. Nah, kita pasang. Posisikan brush itu di atas sejajar dengan stiker dari dinamonya. Itu sih patokan saya untuk supaya nggak lupa ya kondisi awalnya dari si dinamo. Nah, ini kita pasang saja, lalu kita tekan saja kondisinya. Nah, seperti ini. Nah, itu sudah terpasang dengan baik ya. Nah, kita pasangkan lagi pinionnya, boleh kita putar-putar sedikit. Biasanya untuk melumasi saya akan memberikan sedikit minyak ya, boleh Singer ya, seperti ini, atau mungkin ada yang tahu punya minyak break-in, atau mungkin oli juga boleh, tapi sedikit aja supaya angkurnya, brushnya itu nggak seret ya. Nah, saya pakai minyak aja yang sudah saya racik sendiri ya. Nah, ini dia di pantatnya sekali,
di mulut depannya sekali, dan di antara brush dengan angkurnya sekali. Ya, sudah. Setelah ini kita tes lagi dengan alat yang sudah saya punya ini, apakah bisa nyala atau enggak ya. Oke, sekarang kita nyalakan. Nah, alhamdulillah sudah menyala kembali dinamonya ya. Dan dinamo ini bisa dipakai kalian untuk latihan apabila dibutuhkan ya. Dan ingat, dinamo seperti ini di beberapa kejuaraan itu ada yang boleh, ada yang enggak. Saran saya sih dinamo ini hanya untuk balapan sendiri aja ya, untuk kita balap liar. Nah, kita harus hormati regulasi yang ada di lomba itu ya, di race-nya ya, tidak boleh tidak sportif ya dalam berlomba. Dinamo ini sudah bisa digunakan lagi untuk setting, dan RPM yang didapat juga saya pernah ukur itu tidak jauh RPM aslinya dari dinamo Toketune 2 ini. Ya, begitulah kira-kira teman-teman, sedikit tips dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Tekan like bila suka, jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan tombol lonceng untuk menerima update-update dari Audi Hobbies mengenai pertamiaan. Oh iya, saya lupa. Selain brush Lena tadi atau brush standar, kita juga bisa menggantinya dengan brush yang ada batunya seperti ini. Brush ini biasa ada di dinamo tipe Hyper Dash ke atas ya. Nah, dengan brush seperti tadi, maka dinamo kita lebih kencang nantinya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.